Membahasnya lebih jauh terkait dengan beberapa isu yang sudah kami sampaikan tadi, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Vesela Chin, beliau adalah praktisi pasar modal. Ya, selamat pagi Bu Vesela. Ya, halo. Selamat pagi Ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Ibu. Kita langsung saja menganalisis terkait dengan pergerakan pasar global yang tadi sudah disampaikan di segmen sebelumnya. Anda melihat sejauh mana dampaknya terhadap market di dalam negeri? Karena optimisme nampaknya juga tengah terjadi di bursa Wall Street yang kembali lagi mencetak rekor tertinggi pada saat penutupan, baik itu S&P 500, Nasdaq, dan juga Dow Jones. Sementara di dalam negeri juga kita tahu dengan kedatangan lagi beberapa jenis vaksin seperti Moderna, kemudian bahan baku dari Sinovac di tanah air akhirnya menimbulkan semangat baru nih untuk pelaksanaan dari vaksinasi vaksin COVID-19 di Indonesia sendiri. Oke, jadi memang kan kita ngelihat ya Mas ya bahwa sekarang ini kan COVID-nya tuh makin menggila ya. Jadi kita harapkan sih dengan kedatangan vaksin ini bisa membantu pemulihan lebih cepat, karena kan kalau sudah divaksin, saya dengar dari teman-teman yang sudah divaksin yang sudah kena itu biasanya kan kalau kena juga bukannya kalau divaksin nggak bisa kena gitu kan ya, tapi kalau kena gejalanya mungkin bisa lebih mild, lebih nggak gejala yang terlalu parah gitu loh. Makanya kan pemerintah kita dari awal kan sudah berusaha mendatangkan vaksin, cuma kan selama ini kan kalau kita lihat kan distribusinya mungkin masih belum terlalu merata ya Mas ya. Jadi ya kalau kemarin dengar dari Ibu Sri Mulyani bicara juga kan kemungkinan ini karena memang rumah sakit kita juga sudah penuh gitu. Kemungkinan kan PPKM juga diperpanjang. Nah ini dampaknya mungkin nanti ke perekonomian kita di kuartal ketiga. Kalau di kuartal kedua ini kan kita masih bagus ya Mas ya. Oke. Nah nanti kan laporan keuangan bulan Juli ini kan nanti laporan keuangan juga sudah pada mulai keluar gitu. Harusnya sih kalau kuartal kedua hasilnya akan cukup bagus, tapi untuk kuartal ketiganya ini yang kita khawatirkan gitu loh. Makanya kalau kita lihat pergerakan di pasar juga market sepertinya masih wait and see, kita lihat masih sideways terus gitu kan. Yes, itu dia. Tahanan kita tahu 6.000 ini kan menjadi level psikologis, tapi enggan sekali beranjak menyentuh misalnya 6.100. Sepertinya ada yang menahan begitu. Enggak, apa ini sebenarnya? Sebenarnya poin apa sih sebenarnya yang ditunggu oleh para investor domestik khususnya Bu Vesela terkait dengan kondisi market saat ini? Ya itu, karena kan investor masih mau ngelihat nih nanti ini kira-kira berapa lama lagi COVID ini akan berlangsung, terus program vaksinasinya juga kan pemerintah juga mempercepat gitu loh. Kalau kita lihat memang kalau di Jakarta kan sudah lumayan banyak yang divaksin ya, tapi kalau ke daerah-daerah itu kan masih belum gitu loh. Oke, berarti kita tinggal tunggu saja bagaimana dengan pelaksanaan vaksinasi. Target sekitar 2 jutaan begitu ya. Orang per hari begitu akan divaksin juga akan memberikan dan sebenarnya optimisme. vaksin itu kan sudah datang, sudah yang dulu juga cukup banyak gitu Mas ya. Tapi kan kalau kita lihat distribusinya ini yang masih belum, terus begitu masih banyak masyarakat juga yang menolak divaksin seperti itu. Oke, baik kita akan bahas di segmen berikutnya. Bu Vesela terkait dengan saham-saham berbasis farmasi yang kemarin berterbangan juga ya, karena ada euforia juga kedatangan vaksin baru yang masuk ke Indonesia, kemudian upaya dari vaksinasi pemerintah sendiri. Kita akan kembali.